Mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya. Kepada semua hadirin, saya mohon izin untuk memulai pengajiannya, terkhusus untuk Ustadz Eko. Jadi sekedar informasi, untuk waktu kajian ini kita akan ada 40 menit, saya akan mengisi di 20 menit awal. Detailnya saya akan membahas surah An-Nas, tafsir surah An-Nas dari sisi linguistiknya. Nanti sisa rangkumannya, makhzanya serta hikmah dan asbabun nuzulnya bila ada nanti disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Eko. Jadi saya sekali lagi di sini nanti akan menguras terkait tentang sisi kebahasaan dari surah An-Nas. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat terakhir dalam urutan Mushaf Utsmani ya. Jadi bukan surah terakhir yang turun begitu, karena yang ada dalam Al-Qur'an adalah tartib Utsmani gitu ya, urutan mushafnya Khalifah Utsman. Baik. Di ayat pertama dikatakan qul a'udzu birabbin nas. Maaf sebentar. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita langsung masuk ke sini. Baik. Qul a'udzu birabbin nas. Qul di sini artinya amrun. Fa'ilhu mustatar wal jumlah ibtidaiyah la mahallalaha. Qul itu kata perintah dalam bahasa Arab, begitu ya. Jadi yang artinya katakanlah. Gitu. Jadi fa'ilnya itu tersembunyi ya, yang melakukan itu tersembunyi, tidak disebutkan siapanya. Yang ini kemungkinan banyak orang salah tafsir ketika membacanya. Qul maksudnya adalah qul ayyuhar rasulul karim, maksudnya kepada Rasul Nabi Muhammad gitu, katakanlah begitu. Kemudian a'udzu mudhari, fi'il mudhari fa'iluhu mustatar, sama juga pelakunya juga tersembunyi. Bi rabbi muta'alliqan bil fi'li, ini maksudnya berlindung. A'udzu tadi berlindung, bi rabbi artinya adalah dengan atau kepada Tuhan. Jadi saya berlindung kepada Tuhan. An-nas artinya manusia, ini dikaitkan kepada Rob, jadi artinya Tuhannya manusia itu. Nah, qul ayyuhar rasul karim maksudnya adalah katakanlah wahai Rasul Nabi Muhammad, maksudnya a'udzu wa altaji'u wa a'tasim. Katakanlah saya berlindung, maksudnya agar manusia semuanya itu mengucapkan a'udzu wa altaji'u wa a'tasim. Saya berlindung wa altaji gitu ya, sama artinya sebetulnya wa a'tasim gitu ya. Jadi meminta perlindungan, meminta penjagaan, meminta benteng begitu. Birabbin nas, dengan atau kepada Tuhannya manusia. Ai murabbihim wa muslihu umurihim wa ra'i syu'unihim. Jadi artinya sama, maksudnya adalah pengatur urusan-urusan manusia dalam kehidupan mereka. Id ar-rabbu, nah di sini yang perlu digarisbawahi, ar-rabb huwa alladzi yaqumu bitadbiri amri ghairihi. Yang bermakna rob itu, maksudnya rob itu bermakna yang yaqumu bitadbiri, yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan orang lain, itu disebut rob. Nah, nanti mungkin akan kita tahu kenapa dalam surah An-Nas itu yang diucapkan kenapa rob dulu, nanti di depan ada malik dan ada ilah gitu ya. Padahal maknanya secara etimologi ya maksudnya sama ya, artinya kembali juga kepada Tuhan begitu. Kita lanjut, malikin nas. Malik artinya raja, Anas artinya manusia, sehingga rajanya siapa? Rajanya manusia, dan itu kembalinya kepada Rob tadi gitu. Malikin nas ay al malik li amrihim milkan taman gitu. Jadi pemilik segala urusan yang dimiliki oleh manusia dengan kewenangan yang sempurna begitu. Wal mutasarrifu fi syu'unihim tasarrufan kamilan. Jadi
kewenangan seorang raja itu bisa untuk mengubah apapun yang dikehendakinya kepada yang dirajai, maksudnya begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke ilahin nas. Ini adalah 3 ayat deretan sebetulnya yang saling berkaitan. 2 dan 3 ini berkaitan dengan Robbin nas. Di Robbin nas tadi jadi Malikin nas, jadi ilahin nas gitu ya. Nah, di ilahin nas ini ilahi badal min rob. Tadi Malik juga badal min rob. Jadi sebetulnya artinya sama gitu ya. Bukan artinya sama, artinya dia sebagai pengganti kata rob, tapi dengan tujuan makna, dengan memiliki makna dan tujuan yang berbeda gitu sebagai penerang dari kata rob itu. Anas mudhafun ilaih, sama yang seperti tadi. Jadi kemudian detailnya ilahin nas ay alladzi yadinu lahun nas bil ubudiyah wal khudu' wat ta'ah li'annahu huwa wahdahu alladzi khalaqahum wa awjadahum fi hadhil hayat. Jadi kata ilah itu kembali kepada sosok gitu ya, kembali kepada pengertian Tuhan yang mengatur atau yang memberikan instruksi kepada manusia untuk beribadah bil ubudiyah wal khudu, dan ketaatan wa ta'ah gitu, sama khudu dan ta'ah sama ketaatan atau kebaktian gitu. Jadi kalau ada kata ilah itu berarti identik kepada pengertian peribadahan begitu. Kalau rob tadi kaitannya kepada pengaturan, malik kepada kepemilikan begitu. Nah, semua itu kembali kepada kata Allah. Tetapi An-Nas ini, surah An-Nas ini karena merupakan salah satu dari surah Makiyah yang turun saat itu pada kaum Quraisy gitu ya, yang kebanyakan menentang ajaran Rasul, sehingga ayatnya tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele, jelas, padat, lugas. Jadi itu yang dikehendaki kepada artinya orang-orang kafir Quraisy tidak disibukkan dengan kata-kata panjang tetapi langsung jelas begitu ya. Wah, ini langsung mengena begitu ya. Dan itu juga sebabnya kenapa di awal itu tidak langsung dikatakan Allah. Jadi kata Rob dulu, Malik, dan ilah begitu. Jadi sebagai ya perumpamannya seperti ketika orang mengenalkan sesuatu, jadi dari detail dari pertama begitu ya, maksudnya seperti itu. Baik. Kemudian mana tadi? Ya, jadi wa asbagha alaihi minan ni'am ma la yahsa. Jadi begitu. Kenapa Allah ini menjadi Tuhan yang layak untuk disembah? Karena asbagha alaihi minan ni'am ma la yahsa, memberikan begitu banyak nikmat yang tak bisa dihitung. Wa bada'a subhanahu bi idhafatin nas ila rabbihim. Nah, alasan kenapa Allah memulai idhofahnya itu tadi, atau memulai kata-katanya dengan kata Rob dalam Al-Quran itu, li'anna rububiyah min awaili ni'amillah. Karena aspek pengayoman gitu ya, aspek penjagaan, menjaga itu adalah min awaili ni'amillah, salah satu daripada nikmat Allah yang paling besar. Gitu. Ya Allah mengatur, menjaga kita dari segala bahaya, itu kan nikmat yang sebetulnya paling basic. Jadi kenapa kata Rob itu ditempatkan di ayat pertama begitu? Ala ibadihi, kepada para hambanya, manusia maksudnya. Wasana bidzikril malik, kemudian di ayat kedua menyebutkan dzikrul malik, menyebutkan kata raja gitu ya. Maliki yaumiddin atau malikin nas maksudnya. Li'annahu innama yudariku dzalika ba'da an yasura aqilan mudarikan. Karena setelah orang itu mengetahui siapa yang menjaga mereka, yang mengayomi, menuntun mereka, gitu ya. Mereka memiliki sikap bahwa orang yang memberikan pengayoman ini punya rasa, punya sense untuk menjaga, punya sense kepemilikan. Kan artinya kalau orang itu memiliki, cenderung akan menjaga barang yang dimilikinya itu. Nah, seperti itu. Kenapa Malik itu ada setelah Rob? Karena ketika manusia udah tahu siapa yang mengayomi mereka, mereka akan langsung, oh ya, karena Rob itu
yang memiliki begitu, kemudian menjaga gitu kan. Nah, wa khatama bil idhofah ilal uluhiyah. Kemudian di ayat ketiganya ditutup dengan idhofah itu, kata ilah, ilahin nas, ilal uluhiyah. Nah, kenapa? Li'annal insan ba'da an yudarika wa yata'allam, karena alasannya karena manusia ketika sudah mengetahui dan ia belajar begitu ya, mau tahu apa namanya alasan kenapa menjaga, ya karena memiliki, mereka akan sadar bahwa anal mustahiq lil ibadah wallahu rabbul alamin, sehingga dari runtutan itu akan matang pengetahuannya bahwa benar Allah lah yang paling berhak untuk menerima sembah gitu, untuk disembah. Qala Jamal wa qad waqa'a tartib hadhil idhafat 'ala al-wajhil al-akmal adal 'ala al-wahdaniyah. Salah satu seorang ulama berkata bahwa urutan penyebutan kata Rob, Malik, kemudian Ilah itu adalah sesuatu yang sangat sempurna begitu, karena menunjukkan saling terkaitan itu. Li'anna man ra'a ma 'alaihi minan ni'am adh-dhahirah wal batinah alima anna lahu murabbiyan gitu. Jadi kalau sudah terpenuhi semua aspek zahir dan batinnya gitu ya, manusia itu akan tahu anna lahu murabbiyan gitu ya. Jadi ketika manusia itu kenikmatannya sudah dipenuhi, dohir dan batin, mereka akan tahu siapa, bahwa kita ini dalam hidup ada yang mengatur, begitu. Faida daraja fil uruj, alima annahu ta'ala ghaniya 'anil kulli wal kullu raji'un ilaihi. Nah, dan ketika sudah pada titik tertentu gitu ya, dirasakan begitu banyak nikmat itu, bila direnungkan gitu ya, manusia itu seperti yang tadi dikatakan, bahwa Allah ghana 'anil kulli, tidak membutuhkan segala sesuatu begitu. Jadi fokus aja memberikan nikmat karena sudah kaya gitu. Memberikan nikmat kepada manusia gitu kan. Jadi kenapa ayat yang kedua itu Malik. Wa an amrihi tajri umurihim fa ya'lamu annahu malikuhum tsumma ya'lam bi infiradihi bitadbirihim ba'da ibda'ihim annahu mustahiq lil uluhiyah bila musyarik fiha. Yang pada akhirnya manusia itu akan sadar gitu ya, bahwa tadi bahwa Allah adalah benar-benar Tuhan yang patut untuk disembah begitu, tanpa ada bila musyarik fiha, tanpa ada persekutuan di dalamnya begitu, besar ataupun kecil. Sudah berjalan berapa lama ya? Saya takut lewat waktunya. Masih ada 8 menitan lagi. Masih ada 8 menit ya, berarti saya kayaknya harus mempercepat ini ya. Ya 8 sampai 10 masih bisa. Ya, oke. Baik. Baik. Ini masih penjelasan ayat yang sama, ilahin nas tadi. Maksudnya dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Wa innama khussat hadhihi sifat bil idhafah ila nas ma'annahu subhanahu rabbu kulli syai'in ala sabili syarifil jinsil insan. Kalau mungkin ditanya kenapa bisa sifat itu dideret sebegitu sampai 3 kali disebutkan, ya alasannya karena ala sabili syarifil jinsil insan, karena Allah ingin dalam hal itu menunjukkan betapa manusia itu dimuliakan begitu. Sampai ada Rabbun nas, insan itu kembali lagi ke Rabb. Malikin nas, insan itu kembali lagi ke Malik ya. Nah, kemudian ilahin nas, nasnya juga kembali ke Malik. Artinya Rabbnya manusia, Maliknya manusia, dan itu untuk memberikan penghormatan kepada manusia. Wali annan nas hum alladzi akhtau fi haqqihi, dan karena ada di beberapa manusia yang mereka itu salah gitu dalam memberikan haknya, hak sembahannya. Idmin human abidal asnam, karena beberapa dari mereka ada yang menyembah patung, ada yang menyembah api, ya. Wa min human ada yang menyembah matahari, ila ghairi dzalik, dan yang sebagainya gitu. Minal mab'udat al batilah, ya, dari sesembahan-sesembahan yang salah begitu, yang sesat. Allati hiya makhluqatatun lahu. Jadi yang sebetulnya mereka sembah itu juga merupakan bagian dari ciptaannya Allah begitu. Qala sahibul kasyaf, sahibul kasyaf ini adalah yang menciptakan kitab Al-Kasyaf, maksudnya Az-Zamakhsyari maksudnya.
Fa in qultu lima qila bi rabbin nas mudhafan ilaihim khassah. Karena jawabannya lil isti'adah waqa'at min syarril muwaswis fi sudurin nas. Jadi untuk berlindung dari segala sesuatu yang sumbernya dari kejahatan si pembisik begitu ya. Mungkin di sini saya langsung loncat ke ayat yang setelahnya karena ini berkaitan dengan ayat setelahnya. Baik. Kemudian di ayat yang keempat ya. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas dan khannas. Min syarri itu artinya dari kejahatan. Al-waswas itu artinya bisikan, begitu ya. Kalau kita coba langsung ke detailnya, a'udzu. Jadi tadi kan kita di awal ayat pertama itu qul a'udzu, saya berlindung. Berlindungnya kepada siapa? Kepada Allah. Dari apa? Nah ini, dari min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan atau dari jeleknya al-waswas. Dari awal sudah langsung dikaitkan dengan hal-hal yang jelek gitu ya, bisikan. Karena waswas itu artinya ismu lil waswasa. Lil waswasa wa hiya saut al khafi. Jadi waswas itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya bisikan karena dia adalah suara yang tersembunyi gitu, yang pelan-pelan. Wal masdar al wiswas bil kasri. Wal muradu bihi huna al wasfu. Jadi seperti pembentuk begitu ya. Jadi bisikan yang terus-menerus begitu. Min babi itlaqi ismil masdar 'alal fa'il aw huwa wasfun mislu at-tatar. At-tatar itu kalau di kita artinya mungkin cerewet ya. Terus dibicarakan begitu. Jadi bisikan itu terus-menerus ada sampai seseorang itu mengerjakannya begitu. Al-khannas sighah mubalaghah minal khunus begitu ya. Wa huwa ruju wa ta'khur artinya adalah kembali gitu. Wal muradu bihi alladhi yulqi fi nafsil insan ahaditsus su. Kalau dalam terjemah bahasa Indonesia waswasil khannas ini mungkin sama artinya begitu ya, bisikan. Bisikan khannas itu juga bisikan begitu. Tapi kalau tadi sempat saya lihat begitu ya. Jadi syarril waswas ini karena dia adalah bentuknya bisikan dan dia diambil dari kata waswasa begitu ya. Jadi ini adalah sebagai tahap awal seseorang membisikkan begitu. Dan orang itu belum melakukan, bisa saja belum melakukan satu jenis kesalahan atau dosa, kemudian terus dibisiki sampai dia melakukan hal tersebut. Begitu. Nah, kemudian al-khannasnya bisa jadi itu adalah memang bisikan, tetapi bisikannya untuk arruju. Nah, ruju ini kan kembali, artinya dia sudah pernah melakukan, kemudian bisikan itu ada lagi untuk melakukan hal yang pernah dilakukan dari dosa atau maksiat itu, begitu. Nah, di sini belum dijelaskan siapa yang membisiki. Nah, di ayat selanjutnya kemudian diterangkan belum, maksudnya alladzi yuwaswisu fi sudurinas, maksudnya ini adalah di mana tempatnya bisikan itu terjadi. Ini di ayat kedua terakhir maksudnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, ini sudah jelas ayatnya. Berbisiknya itu di hati manusia, begitu. Jadi manusia itu adalah objeknya gitu. Objek target daripada bisikan itu. Nah, kemudian melangkah ke ayat terakhir dari surah ini, minal jinnati wan nas. Nah, ini yang paling sebetulnya harus kayak ditempatkan di awal, cuma karena memang Al-Qur'an begitu agung ya sastranya, jadi memang ya sangat mengagumkan kalau kita lihat-lihat ya. Jadi yang melakukan bisikan itu adalah dari golongan jin dan manusia. Nah, kenapa jin didahulukan dari manusia, begitu ya? Nah, di sini diterangkan wa anal waswasa bisu ta'ti min naw'ain minal makhluqat. Jadi bisikan itu datang dari dua golongan. Yang pertama adalah datang dari syayatin. Nah, kenapa di sini disebut syayatin? Karena karena jin itu adalah
ya kita mungkin sebagian dari kita tahu ya bahwa syayatin itu sebetulnya lakob ya. Dia itu seperti nama kutukan atau nisbat jelek, nama jeleknya daripada jin. Ya bahkan manusia pun bisa aja dikatakan setan karena setan itu namanya adalah nama 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 jelek ya begitu. Karena di golongan makhluk itu kan jin dan hanya jin dan manusia maksudnya. Dulu ketika Azazil diusir dari surga gitu ya, itu belum dinamakan syaitan sampai akhirnya artinya diusir dari surga itu, kemudian lakopnya menjadi syaitan karena pembangkang artinya gitu ya, melakukan sesuatu yang melakukan sesuatu pembangkangan atau kejelekan sehingga disebut syaitan. Bil jinna wa ta'ti minan nas. Nah, kemudian yang membisikkan itu juga ada dari golongan manusia. Wa qaddima subhanahu jin 'alan nas li'annahum aslul waswas. Id annahum mukhtafuna 'anna. Nah, kenapa tadi yang saya sebut kenapa jin itu katanya didahulukan daripada anas? Karena memang mereka lah sebetulnya yang paling berpotensi untuk membisik-bisik. Dari kata bisik-bisikan itu kan sautul khofi gitu ya, karena jin itu tidak terlihat. Oleh sebab itu ditempatkan di urutan pertama yang membisikkan kejelekan. Allah berkata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Di salah satu surat dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa jin mereka yarakum, mereka melihat kalian, huwa wa qabiluhu, ia dan para kabilnya, kaumnya jin itu. Min haitsu la tarawnahum, sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka, begitu. Fala fadal jinna bikasril jin ma'khudun minal janni, ya. Jannah juga sama karena sesuatu yang tidak bisa terlihat begitu ya. Jin itu artinya sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ala ma'nal khifa wal istitar wal ma'na qul ayyuhar rasul karim a'udzu wa antasimu wa astajib bi rabbin nas wa malikhum wa ma'buduhum al-haq. Ya, ini sudah yang di awal tadi. Kemudian yang terakhir waladzi min sifatihi aidan annahu yuwaswisu fi sudurin nas bisu'i wal fahsya. Jadi mereka membisikkan ke hati manusia itu segala sesuatu yang sifatnya jelek dan kotor begitu ya. Haitsu yulqi fiha khafiyah. Mereka menyampaikannya dengan tersembunyi, maksudnya dengan bisikan gitu ke hati ke dalam hati. Ma yudilluha an tariqil huda wa rasyad. Jadi mereka kadang menjelmaknya dengan bisikan yang seolah-olah terlihat sebagai hidayah begitu, sebagai petunjuk, padahal bukan. Wahadal waswasil fannas, dan ini adalah ya bisikan jahat gitu ya. Qad yakunu minal jin, bisa datang dari golongan jin, wa qad yakunu minal insi. Nah, artinya syaitan itu juga bisa dinisbatkan kepada manusia. Fa'alaika ayyuhar rasulul karim antasta'id billah, kemudian dikatakan kepada Rasul, maka berlindunglah kamu kepada Allah dengan membaca surah ini, a'udzubillah gitu kan, min syarrin nau'ain jami'an. Jadi dari dua kejelekan. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi intinya berlindung daripada kejahatan yang lahir dari bisikan-bisikan dari golongan jin dan manusia. Ya, karena dalam surah itu dikatakan kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, kami membuat untuk setiap nabi itu musuh syayatinal insi wal jinni, syayatinal insi wal jinni yang di garis bawahi. Ya, jadi syaitan itu bisa berupa manusia dan juga jin bila mereka melakukan atau membisikkan sesuatu yang kotor gitu. Ya, melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah, melakukan segala bentuk larangannya ya begitu. Jadi mungkin saya melewati batas waktu, mohon maaf. Setelah ini akan lebih diperjelas oleh penyajian dari Al Ustadz Eko Nur Cahyo. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Pada Ustadz Eko mungkin langsung akan persilakan. Terima kasih jazakumullah khairal jaza Ustadz Afif atas penjelasannya yang sangat luar biasa dari segi linguistik, per huruf yang berkenaan dengan tafsir
surat An-Nas. Jazakumullah, dan terima kasih banyak waktunya juga kepada Mas Henry, ketua kibar kita. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan salam takzim kami kepada para sesepuh lokaliti. Ada ya, Bapak Satya di sini, ada Bapak Mumu, ada juga Ketua PPI Indonesia, Mas Gatot kalau tidak salah tadi juga, dan ketua yang lain, ada termasuk Ustaz Ulum, Ketua PCIM, dan ketua lokaliti yang ada di UK. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan minal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana a'malana wa yassirna a'malana wa afkarna wa dirasatana amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dipertemukan dalam majelis ilmu. Masih kita dalam suasana, ya, alhamdulillah, sudah hampir 2 tahun ini kita diberi Allah diuji coba kesabarannya, dan semoga terus kita mendapatkan kesabaran dan keselamatan, kesehatan dalam menghadapi hidup ini di UK, khususnya. Dan tadi ada Bapak Andi Suliono dari Prancis, juga sesepuh kibar kalau tidak salah dahulu, dan ini merupakan suatu nikmat yang mana ya kita diberi Allah nikmat sehat dan nikmat kesempatan bisa bertemu dengan bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu yang lain, hadirat yang lain. Bismillah, saya ingin izin share screen untuk melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Afif tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Surah An-Nas. Mudah-mudahan kajian ini akan bisa istiqomah, dan sebagaimana mungkin ya kita sepakati sebelumnya, dalam kajian yang akan ke depan nanti juga, yaitu kita akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dari surat pendek ini, kemudian menerangkan arti atau mufradat kosakata, dan inilah penjelas yang ada tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh Ustaz Afif, alhamdulillah. Kemudian menerangkan susunan risalah Islam dan ciptaan Allah, atau menjelaskan ya tentang tugas-tugas Rasul, kemudian menerangkan rahasia di balik ujian Allah dan pengaruh ujian tersebut terhadap manusia, dan menjelaskan fadilah atau keutamaan dalam berbuat kebajikan. Dan yang terakhir yang kita belajar bersama, saya mohon maaf, bukan berarti saya lebih tahu, mungkin di sini ada teman-teman juga yang lebih paham dari kami belajar bersama dan masih tetap belajar. Mudah-mudahan ada berkahnya kita dalam majelis ilmu ini, dan yang paling penting yaitu kita menyebarluaskan ya nilai-nilai daripada apa yang kita pelajari ini, kita implementasikan dalam akhlak karimah atau akhlakul Islamiyah yang kita laksanakan pada setiap hari. Insyaallah. Sebentar, suaranya apa bergaung ya? Oke. Bisa mungkin ada earphone atau apa? Mungkin atau coba di turn off dulu, mute dulu, terus nanti coba unmute. Oke. Atau pakai earphone. Masih bergaung. Biasanya karena pakai 2 GHz yang kedua. Boleh saya teruskan atau gimana? Mohon izin, itu biasanya karena nggak pakai earphone, jadi suara yang dari suara Ustadz itu terpantul lagi dari speaker itu. Jadi suara itu keluar, dan biasanya kan dekat mikrofon, makanya agak encoding gitu. Ya. Atau saya perlu pakai earphone ya? Iya, boleh Ustadz, kalau ada.
Terima kasih Ustaz. Bentar. Irfan. Iya. Iya. Oke. Sebentar saya Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa terdengar belum? Di saya sih kedengaran peserta bagaimana? Lebih baik atau oke, Bapak Ustaz, dilanjutkan saja. Sudah cukup lumayan sih. Oke ya, udah lumayan ya. Masih berkembang apanya Ustaz? Masih menggembung. Masih berkembang ya. Iya. Apa ya? Gak apa-apa Ustaz, coba diteruskan dulu nanti. Di saya masih jelas kok di Zoom saya ini mungkin sebagiannya bisa mendengarkan. Oke. Karena waktunya terbatas sudah mau apa namanya. Oke, mohon maaf saya lanjutkan ya dengan perlahan. Tadi sudah disampaikan Ustaz Afif juga tentang hakikat surat An-Nas ini, ya ini termasuk surat Makkiyah ya. Suratnya pendek-pendek, kemudian jelas, singkat, tujuannya untuk langsung menghindar kepada kaum munafikin Quraisy pada saat itu, dan memang salah satu fadail atau fadilahnya yaitu untuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tasmiyah surat An-Nas, bihadal ism surat An-Nas, bihadal ism Allah taala kita suratul biqouli qul a'udzu bin-nas. Salah satu daripada kenapa dinamakan surat An-Nas, karena Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan ya qoulihi qul a'udzu birabbin-nas, maka ada katanya dengan dinamakan dengan surat An-Nas. Tadi perbedaan Makkiyah dan Madaniyah mungkin saya tidak perlu jelaskan. Kemudian asbabun ya, salah satu daripada ada disebutkan asbabun nuzul daripada surat An-Nas ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Al-Kilbi. Saya juga temukan di kitab Asbabun Nuzul Imam Suyuti bahwasanya Rasulullah SAW pernah sakit yang agak parah, sehingga datanglah kepadanya dua malaikat, yang satu duduk di sebelah kepalanya dan satu yang duduk di sebelah kakinya. Ya, berkatalah malaikat, ya apa yang yang di sebelah yang kakinya kepada yang ada di sebelah kepalanya, apa yang kau lihat? Ya, berkata dia kena guna-guna. Nabi Muhammad itu kena apa itu sihir dan sebagainya. Siapa yang membuatnya sihir? Menjawab Labid bin Asyam al-Yahudi, yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di sumber keluarga si Anu, ya di bawah ini di dalam kitab Asbabun Nuzul disebutkan siapa namanya istilahnya keluarga Yahudi ini, di bawah sebuah batu besar, ya maka datanglah ke sumur itu, timbalah airnya dan angkat batunya, kemudian ambillah gulungan dan bakarlah. Ya, pada pagi hari Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir ya dengan kawan-kawannya. Setibanya di sumur, ada yang mengatakan yang diutus Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib dengan Ammar bin Yasir dengan kawan-kawannya. Setibanya di sumur itu tampaklah airnya merah seperti air pacar. Air itu ya ditimbanya dan diangkat batunya, setelah dikeluarkan gulungannya terus dibakar, dan ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri dari 11 simpul. Maka sebenarnya surat An-Nas ini ada kaitannya dengan surat Al-Falaq, karena kedua-duanya namanya qul a'udzu al-muta'abbidataini, dua a'udzu billah ya, yaitu yang di Al-Falaq dan di An-Nas. Yang kemudian kedua surat Al-Falaq dan An-Nas ini turun berkenaan dengan peristiwa itu, yaitu apa istilahnya itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan pelajaran yang melalui dari Quran, yaitu supaya menjaga kena sihir atau mungkin kena guna-guna, yaitu membaca surat Al-Falaq dengan surat
Anas. Ya, nanti mungkin ke depan, ya bulan depan atau 2 minggu yang akan datang, mungkin kita juga bisa membahas masalah Al-Falaq juga. Kemudian ini juga diterangkan, ada yang riwayat juga menerangkan bahwasanya min asbabin nuzul, dari sebab nuzulnya surat An-Nas ini, yaitu dari riwayat Anas bin Malik mengatakan bahwa kaum Yahudi ya membuat makanan bagi Rasulullah SAW. Kemudian setelah makan makanan itu tiba-tiba Rasulullah sakit keras sehingga sahabat-sahabatnya mengira bahwa penyakit itu timbul dari perbuatan Yahudi itu. Maka Abdullah Jibril membawa 2 surat itu. Ini juga diterangkan di kitab Asbabun Nuzul Imam Suyuti. Saya juga baca juga di kitab yang lain, ada sahabat dan sebagainya kena penyakit mata, kemudian meminta semacam ruqyah gitu, kemudian salah satu daripada doa yang diajarkan membaca ya Al-Ikhlas, Qul Ahad, kemudian Al-Falaq, kemudian yang satu lagi dengan Anas. Ini dari Asbabun Nuzul. Saya baca beberapa kitab sama isinya, yaitu dengan menggunakan hadis yang disebutkan ini tadi. Mufradat yang tadi sudah dijelaskan Ustaz Afif, yang jelas dalam surat ini Anas ini dalam buku istilahnya itu Tafsirul Wadih ya, itu ada 3 mufradat yang sangat penting, yaitu tentang al-waswas, kemudian al-khannas, dengan minal jinnah. Tadi sudah disebutkan al-waswas itu yang membisikkan kata-kata jahat daripada manusia, dan dia susulinas fayulqa fi sudurihim ahaditsus su. Kemudian al-khannas yaitu bentuk hiperbola dari kata al-khunnus, yang berarti kembali atau terlambat, karena kalau dia diusir yang mundur dan kembali. Kemudian minal jinnah yaitu makhluk yang tersembunyi, tidak ada yang mengetahui selain penciptanya. Baik. Dalam tafsir Wadih dikatakan bahwasanya surat An-Nas ini pada intinya yaitu suatu iltija, yaitu suatu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berlindung kepada Allah agar menjaga kita dari kejahatan makhluk yang berbisik kepadaku, ya, kepada manusia, kepada kita, apalagi ya kita ini ada yang mungkin imannya kuat, imannya melemah. Kadang manusia al-imanu yasdad wa yanqus, ya. Yasdad bisa babi ya imanihi wa yanqus bisa babi maksiatihi. Boleh dikata bahwasanya iman seseorang itu yasdad karena imannya dalam tahap ya kekuatan atau girohnya dalam beribadah itu meningkat, atau mungkin yangkus karena syahwat mereka, atau waswas. Tadi disebutkan Ustaz Afif waswas, yaitu atau minul wasais, atau istilahnya gangguan ya daripada setan atau daripada jin dan mungkin manusia juga. Maka kita dimohon untuk berlindung kepada Allah, ya, kemudian karena Allah ini adalah Rabbun, ya, kemudian Malikin Nas yang memiliki manusia dan ilahinas, dan kita kepada Allah kita bersimpuh, ya. Dalam tafsir fi Al-Qur'an saya tutup dijelaskan, ya, kita al-isti'adzah, ya, qul a'udzu birabbin nas, kita memohon perlindungan, ya, yang disebut pada surat ini adalah kepada Tuhan manusia, raja manusia dan sembahan manusia. Yang dimintakan perlindungan darinya adalah jahatnya bisikan yang bersumber dalam dada manusia, baik jin ataupun manusia. Oke. Jadi dalam Al-Muta'awwidaini, dalam surat Al-Falaq dengan surat An-Nas, kita di situ ya, disebutkan nama-nama atau sifat nama-nama Allah yang sangat baik, Asmaul Husna. Kalau di dalam surat Al-Falaq itu hanya satu, yaitu Ar-Rabb saja. Kalau di dalam Al-Akhtas itu ada nama-nama mulia, 3 nama mulia Allah. Pertama, Ar-Rabb adalah Murabbi, yaitu yang membimbing kita, yang mengarahkan, yang memelihara dan melindungi. Al-Murabbi, Al-Muwajjih, Wal-Ra'i, Wal-Hami. Wal-Maliku huwal Malikul Hakim. Sedangkan Malik adalah yang memiliki, yang menentukan dan mengatur. Al-Ilah adalah yang maha tinggi, berkuasa dan sifat, ya, dan menekan. Sifat-sifat ini dapat memberikan perlindungan dari segala kejahatan yang berasal dari dada atau hati manusia yang mungkin kita tidak mampu atau mungkin susah untuk mendeteksinya karena ini sangat samar sekali. Rabb
bermakna Allah sebagai pencipta, tadi sudah ya, pengatur, penjaga, pemberi rezeki, ya. Maka kita dianjurkan untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyekutukan Allah. Kalaulah kita mentauhidkan Allah, berarti kita tauhidur rububiyah, karena kita pasrahkan diri kita kepada Sang Pencipta, Sang Pengatur, Sang Penjaga, dan Sang Pemberi rezeki. Ya, kalaulah kita misalnya berpikiran, udah saya ke supranatural atau dukun, itu berarti mensyirikkan Allah. Artinya kita tidak mentauhidkan, karena hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang mencipta dan mengatur semuanya. Maka kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kita, ya. Kemudian the next, Malik, ya, pemilik kerajaan yang disebut kekuasaan yang mutlak. Kemudian Allah, ya, Al-Ilah, sebagai penegas bahwasanya Allah SWT adalah satu-satunya yang harus disembah oleh manusia dengan berbagai macam peribadatan. Ya, makanya di awal-awal, ya, Nabi Muhammad SAW berdakwah, yaitu salah satu, ya, sebelum dikembangkan ke politik, kemudian ke ekonomi ataupun ke sosial budaya, pertama yaitu menyingkirkan yaitu syirik, ya, yaitu mentauhidkan Allah, menyingkirkan berhala-berhala dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan ibadah kita adalah lillahi taala dalam kita, maka namanya tauhid at-tauhid al-ilahiyah, tauhidul ilahiyah, ya Allah, nawaitu an a'mala, nawaitu an ata'allama lillahi ta'ala. Saya niat ke UK, saya niat tinggal di UK ini lillahi ta'ala, bukan niat untuk mencari yang lain, karena boleh jadi niat yang lain ini, ya, bisa jadi ya ada nanti termasuk khosyitu, yaitu min syirkil asghar, yaitu riya, mungkin riya, wah saya pamer, saya bisa sekolah ke UK supaya dibanggakan. Ini, ya, ini merupakan kalau ada semacam kata sedikit riya di sini, maka ya dalam hadis Nabi itulah syirkul asghar, riya, maka itu ya boleh dikatakan boleh jadi niatnya salah, ya, niatnya belum benar, karena tujuan utama kita ke sini adalah menimba ilmu dan, ya, barokah yang ada di sini dan hikmahnya banyak. Kemudian maka dalam berdoa, maka kita selalu memohon kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min ahli dzulm. Ya Allah, saya berlindung kepada syaitan, ya, dan berlindung, ya, jika dia datang kepadaku. Ya, maka ketika kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Falaq, hanya tadi sudah hanya satu, Ar-Rabb tadi, kemudian yang di Anas sudah ketiga kali, Ar-Rabb, Malik, dan Ilahi. Kemudian selanjutnya masih ada waktu, ini Mas Suhendri, ya? Ya, boleh Ustaz, 3 menitan lagi ya. Oke, insya Allah. Baik. Jadi kalimat was-was al-khannas, bisikan yang orang yang kembali, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan yang disebut dalam An-Nas tadi? Jadi gangguan, ancaman, dan was-was di surah An-Nas itu mengakibatkan tergelincirnya. Apa akibat dari was-was, ya, was-was tadi? Tergelincirnya manusia dalam kejahatan yang dapat mencelakakan manusia di dunia dan akhirat. Ya, setan atau jin itu sangat halus, yang senantiasa membisikkan berupa kata-kata yang tidak dapat terdeteksi atau terdengar. Ya, setan membisikkan kata-kata halus di dada. Maka, ya, di mana pusat aktivitas manusia adalah terletak pada hatinya, ya. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ya, idza salahal jasadu kulluhu. Apabila hati itu baik, maka salahal jasadu kulluhu, maka seluruh anggota apa yang dikerjakannya akan menjadi baik, outputnya menjadi baik. Akan tetapi kalau hatinya ini sudah ada kotoran, ya, ada apa istilahnya itu riya, pamer, syirik, dan sebagainya, maka fasadal jasadu kulluhu, ya, rusaklah hati, rusaklah anggota yang lain, ya. Ala wa hiya al-qalbu, maka
setan itu ya inna syaitan yajri min ibni adama majrad dam min al-jasad, ya. Sesungguhnya setan itu masuk mengalir dalam diri manusia atau anak Adam itu sebagaimana darah mengalir dalam jasad manusia. Maka ya hati kita ini ya yang paling disukai, ya apa istilahnya itu jin dan sebagainya. Maka kita dianjurkan ya membaca zikir kita dengan ya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka ini ya qalbun salim, ya. Maka bagaimana supaya kita terhindar terkena namanya qalbul marid, qalbun sakim. Tadi kalau orang yang mendapatkan atau mempunyai sifat ujub atau sifat dengki atau mungkin dalam hatinya tadi ada sifat jelek, maka namanya qalbun sakim atau qalbul marid. Nah, kebalikannya adalah qalbun salim. Qalbun salim ya alamat atau Allah di qalbin kita, ya. Orang yang disukai Allah adalah orang yang punya qalbun salim. Qalbun salim khalisun min syirki. Qalbun salim itu orang yang terhindar daripada syirik, tidak menyebutkan Allah, bari'un minal ma'asi, yang tidak berbuat maksiat, wal ghish, yang tidak berbuat syahwat, kemudian tidak riya dan tidak syubhat. Kemudian wasulullah Rasulullah SAW wa aliyahil qalbi salim. Nabi Muhammad SAW ditanya, apa itu qalbun salim? Ya, faqala, ya, dinun bila syakin wa hawa, yaitu seseorang yang beragama atau memeluk Islam itu bila syakin, tanpa ragu-ragu, 100% totally the life for Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hawa, dan tidak ada syahwat di situ. Wa amalun bila sum'atin wa riya, kata Nabi, dan suatu amal yang tidak disertai dengan sum'ah, pengen dipuji, pengen pamer atau riya, atau mungkin pengen dibangga-banggakan. Sebenarnya mana yang lebih berbahaya, setan yang berbentuk jin atau manusia? Ya, dalam Al-Quran disebutkan hal, ya, di kalimat Qorin, hal menakal Islam yusyam sama Qorin. Qorin, saya juga membaca di hadis Muslim juga disebutkan Qorin, ya, bahwasanya dalam setiap manusia itu ada Qorin katanya. Qorin itu, ya, ada yang mengatakan asyaitun ladzi wukila bihi, ya. Ada yang mengatakan apa istilahnya itu, ya, setan yang selalu menggoda manusia, ya, dan kalau setan jin yang bersama manusia sejak lahir. Walau saya belum pernah melihat Qorin saya, ya, karena itu adalah jinnati wanas, ya, tapi yang kita percaya, ya, itu adalah sam'iyat. Sam'iyat itu kita tidak pernah mungkin mendengar atau melihat, mungkin ya mungkin ada bapak yang sudah pengalaman melihat dan sebagainya, tapi ya jangan khawatir, mereka tidak akan mengganggu kita. Yang jelas kalau kita, ya, selalu zikir kepada Allah SWT akan terhindar insyaallah. Qorin adalah setan dari golongan jin yang bersamai manusia sejak lahir, biasanya yang mengajak manusia kepada keburukan, ya. Pasti di situ ada kebaikan, keburukan. Nah, ini yang namanya Qorin katanya yang mengajak. Semua manusia dalam riwayat, ya, itu ada Qorinnya, kecuali Nabi Muhammad SAW, karena Qorin itu telah ditundukkan dan ditaklukkan, maka mendorong kepada kebaikan. Maka kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, ya, yang sudah lama 1400 tahun kita jaraknya, ya walaupun, ya, kita iman kita meninggi atau menurun, tapi kita oleh Allah diberi bekal, yaitu iman dan kekuatan, dan zikir, insyaallah kita akan dijauhkan dari ini semuanya. Setan berbentuk manusia, ya, teman yang jahat, yang selalu membisikkan kejahatan, kemudian atau orang-orang yang punya tangan kekuasaan yang berbuat senang-senang, atau mungkin para pengadu domba, para penjual syahwat. Ini, ya, dalam kitab tafsir di Al-Quran disebutkan ini contoh-contoh daripada setan berbentuk manusia dan para pembisik lainnya yang senantiasa bergentayangan. Oke, zikir. Maka salah satu, ya, zikir adalah perisai manusia dari godaan setan. Faida dzikirullah ta'ala khanas wa idza ghafila waswas. Maka, ya, jika manusia itu berzikir kepada Allah, maka dia akan menjauhi. Namun jika hilang, maka dia akan membisiki. Saya minta maaf, ini agak gelap, saya nyalakan lampu.
Oke. Hati dan perisainya. Asyaitonu, yani dari Abbas, kalau Rasulullah SAW, asyaitonu jathimun ala qalbi ibni Adam. Fa'idha dzikrullahu khanasa wa idza ghafala waswas. Tadi sudah disebutkan. Ini hubungannya tadi, yani juga disebutkan dalam kitab, ya. Qalbun nas, ya. Tadi ada qalbun sakim, ada qalbun salim. Ya. Qalbun nas atau hati manusia yang salim itu merupakan perisai atau benteng perbuatan kita. Karakter atau sifat manusia adalah pintu masuknya setan. Kalau kita ya Allah usikum ya, saya juga selalu berbuat salah, khilaf, belum tentu saya lebih baik daripada yang hadir di sini, ya. Usikum ya. Karakter atau sifat manusia, ya boleh jadi dia sombong, boleh jadi dia riak, maka dari pintu-pintu itu setan ataupun jin akan menggoda. Ya, setan jadi musuh manusia yang samar. Kemudian iman, Islam, ihsan, zikir, isti'adzah, perisai kita untuk dihindarkan dari itu semuanya. Kesimpulannya, ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik permohonan, kemudian kejahatan yang datang dari bisikan setan yang halus bersembunyi akan lemah, kalah dan bertekuk lutut apabila bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala melalui banyak zikir kepadanya. Ya, Allah SWT adalah pemberi pertolongan kepada setiap hambanya. Ini sebenarnya dikatakan surah An-Nas ini diturunkan li'ilaj Nabi, yaitu salah satu untuk menyembuhkan Nabi tadi yang dari terkena sihir tadi, ya. Wa kana yata'awwadu biha, ya, ma'a suratil falaq wa suratil nas, dengan banyak menyebutkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini ya, dianjurkan kita membaca surat An-Nas itu pada waktu qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil qul a'udzu binnas, hina tamsi wa hina tusbih, yaitu ketika sore hari, ketika pagi hari, samaratin taktika min kulli syai'. Maka bang siapa yang banyak sering membaca surat Al-Ikhlas kemudian Al-Mu'tamidatini sore hari ataupun pagi hari, maka kita akan dijauhkan dari setiap sesuatu dan dijaga dari bahaya dan mungkin kecelakaan dan sebagainya. Ini juga disebutkan sudah ya, kami kira sudah cukup. Mungkin nanti disambung lagi insyaallah. Jazakumullah khairan jazaa. Ya, jazakallah Ustaz atas materinya. Insya Allah kita masih punya waktu 8 menit lagi, mungkin bisa 1 atau 2 pertanyaan dari jamaah. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan langsung raise hand atau boleh tulis di kolom chat. Tadi mohon maaf, suara dari Ustaz mungkin di sebagian kurang optimal, tapi insya Allah kita masih bisa menyimak dengan melihat slide-nya juga ya Ustaz ya. Apakah nanti materi slide-nya bisa di-share juga? Kalau boleh nanti kita atau Ustaz bisa upload ke kolom chat atau bisa kita share juga nanti melalui link WhatsApp atau sosial media kita gitu. Ada pertanyaan mungkin dari jamaah atau kalau belum ada mungkin saya satu pertanyaan ya Ustaz ya, boleh Ustaz Afif atau Ustaz Eko yang menjawab boleh. Tadi terkait ini ya, makna was-was itu kan was-was allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, was-wasnya ditiupkan ke dalam dada manusia, tapi disebutkan juga setelahnya minal jinnati wan nas. Yang meniupkan was-was itu ada manusia juga begitu. Setan dari kalangan manusia. Nah, bagaimana mungkin saya dapat maknanya bahwa manusia juga bisa membisikkan ke dalam dada manusia juga gitu ya. Tapi apa kira-kira kenapa bentuknya ya? Apa bentuknya was-was dari manusia ke manusia juga, tapi disampaikan di sini ke dalam sudurin nas itu, ke dalam dada manusia, bukan. Kalau kita kan nangkapnya kalau manusia was-was kan atau ngajak kepada keburukan kan ya lewat fisikal gitu ya, nggak langsung ke dalam dada gitu. Dan itu juga mungkin dia nggak akan terus-terusan gitu ya. Ya mungkin ada yang persisten ngajakin terus sampai mau, tapi kan nggak semuanya begitu. Apa bentuk bagaimana merekonsiliasi ini gitu. Bukan nggak mesti rekonsiliasi ya, bentuknya ya mungkin ya lebih ke apa bentuk
was-was dari manusia ke dalam dada manusia juga gitu, bentuk realnya gitu. Mungkin itu silahkan kita, kalau Ustadz Eko atau Ustadz Taufik bisa membantu menjawab. Terima kasih. Ustaz Afif, tafadhal antum mutakalim al-awwal. Tafadhal. Ya, ya, syukran Ustaz. Ya, terkait pertanyaan dari Pak Henry ya, kalau was-was itu terkait bisikan manusia dalam apa bentuknya gitu kan, sedangkan was-was itu kan tadi diartikan sebagai as-saut al-khufi, suara yang tersembunyi begitu ya. Kalau setan kan nggak lihat, dia jadi benar-benar ini ya. Saya kira dalam kata was-was itu beberapa kata memang ada yang memiliki makna zahir dan kiasan gitu ya, majaznya begitu. Jadi artinya bisikan ya, dia secara literal berarti as-sautul khafi atau suara yang tersembunyi begitu ya. Yang artinya tersembunyi itu hanya kepada objek yang mendengarkan, orang lain tidak begitu ya. Tetapi sebetulnya suara itu kalau saya lihat gitu ya, maksudnya dia lebih kepada ajakan begitu. Ajakan yang datangnya tersembunyi gitu kan. Esensi daripada bisikan kan sebetulnya adalah sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada objeknya. Ya, dia lebih dekat kepada sesuatu yang ingin mengajak begitu. Nah, kepada manusia ya Allahu a'lam ya, artinya entah dari suara yang ya itu hanya kiasan aja, maksudnya kan nggak orang juga kadang nggak mungkin selalu ketika membisikkan sesuatu yang jelek harus ke telinga gitu dengan suara yang kecil ke manusia lagi gitu ya. Tetapi sesuatu yang sifatnya ajakan dan itu hanya lewat hal-hal yang tersembunyi begitu ya, tidak diketahui orang lain gitu. Hanya kepada objeknya saja yang mendapat sinyal itu. Saya kira itu, Allah a'lam. Tafadhal Ustaz Eko. Terima kasih. Ustaz Eko ada yang mau ditambahkan? Jazakumullah jaza, Ta'afif. Bagaimana bentuk was-was di sini ya, di pertanyaannya. Memang ini sifat setan, dari karakter atau sifatnya setan adalah makhluk yang halus, kemudian dan apa istilahnya itu bisa menyerupai manusia ataupun bisa berbentuk manusia atau berbentuk apa yang dia sukai ya, binatang dan sebagainya. Kalau setan yang berbentuk yang was-wasnya itu bagaimana? Jadi was-was yang dimaksud di sini adalah karena setan ini adalah sifatnya yang sangat halus dan dia bisa memasuki mengajak manusia ya. Artinya was-was di sini adalah mengajak manusia atau mendorong manusia supaya berbuat kejahatan dengan cara menguasai atau mengendalikan apa istilahnya itu diri manusia. Karena tadi sudah disebutkan bahwasanya setan itu ya bisa memasuki diri manusia ya, dan mengalir sebagaimana melaluinya darah yang dalam diri manusia. Itu sangat halus dan was-was setan di sini ada kaitannya dengan was-was yang ada di hati manusia, yaitu mengajak kepada berbuat apa istilahnya itu kejelekan, dan manusia itu mempunyai apa istilahnya itu pusat untuk berbuat itu dalam hatinya dan pikirannya. Nah, dalam hati manusia ini ada was-was hatinya, yaitu was-was hati apa istilahnya itu mendapatkan apa istilahnya itu godaan daripada setan dan sebagainya. Kami kira bahwasanya was-was setan itu adalah suatu ajukan yang atau bisikan setan yang memang kita tidak pernah bisa mendengar atau mungkin melihat, akan tetapi kita bisa tergerak untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu yang ada yang mungkin tidak bisa terkendalikan di dalam hati, di dalam diri kita. Nah, kalaulah manusia, bagaimana was-was manusia? Karena manusia itu yang sudah terkena bisikan setan untuk apa istilahnya itu untuk berbuat yang tidak baik, maka
karena setan ini adalah sangat senang mempunyai teman yang misalnya seide dengan dia atau mungkin mempunyai perilaku yang sama, itu korin yang sama-sama ingin mencari misalnya bala tentaranya lebih banyak atau mungkin supaya apa istilahnya. Maka salah satu caranya adalah dengan menggoda manusia atau mengajak manusia yang lain berbuat sama atau kejelekan. Maka tadi saya sudah disebutkan dalam kitab Al-Quran bentuk-bentuk apa istilahnya sifat setan yang ada dalam manusia tadi seperti apa itu kesenangan ataupun apa istilahnya itu yang mempersyahwat atau mengajak satu kebatilan dan sebagainya. Begitu Saudari. Baik Ustaz, jazakallah atas jawabannya. Ada 2 pertanyaan yang masuk, Ustaz, mungkin bisa dijawab singkat saja karena sudah 19.15. Boleh Ustaz Eko atau Ustaz Afid. Dari Mas Rudatin dari Nottingham, apakah boleh menyalahkan syaitan atas kesalahan yang diperbuat manusia? Ustaz, bisa dijawab singkat mungkin Ustaz Eko atau Ustaz Afid. Apakah boleh menyalahkan setan atas kesalahan yang kita perbuat? Iya. Oke, ini jawaban singkat berarti Pak Sandri ya. Mohon izin ini Ustaz Eko. Pertanyaan saya jawab pertanyaan yang pertama, nanti tentang Ustaz Eko sekaligus pertanyaan yang kedua. Baik. Apakah boleh menyalahkan syaitan atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat manusia? Ya. Jadi kan tadi di awal penjelasan kita, syaitan itu adalah nama sifat, bukan nama makhluknya. Jadi syaitan itu dinisbatkan kepada jin, juga bisa kepada manusia. Mereka yang melakukan kejahatan pembangkangan terhadap perintah dan mengerjakan segala larangan itu biasanya disebut syaitan. Ya riwayatnya dulu karena pemimpinnya jin yang disebut Azazil saat salah satu riwayat mengatakan itu, atau salah satu pendapat ulama, saat diusir dari surga karena pembangkangannya itu, kemudian jin yang membangkang itu disebut syaitan. Nah, syaitan itu adalah penamaan, artinya nama sifat jelek begitu. Dan manusia juga bisa disebut syaitan. Itu sebabnya di dalam surah itu juga alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan itu, syaitan itu bisa dari golongan jin dan manusia. Jadi kesalahan yang kita perbuat gitu ya, tidak serta-merta disalahkan kepada syaitan, barangkali memang kita setannya. Oh gitu. Karena kita melakukan perbuatan dosa iya. itu. Sebenarnya kita sedang melakukan perbuatan setan gitu ya. Karena ya Allah alam begitu barangkali. Pertanyaan kedua mungkin sekaligus pertanyaan penutup, Ustaz Eko. Bagaimana cara menghindari was-was terutama dalam wudu atau sholat? Kan misalnya kita takut salah gitu, jadi ulang-ulang terus dulu. Jadi nggak berasa benar wudunya atau sholatnya. Ya, terima kasih. Salah satu daripada godaan setan ya, kita selalu was-was ini sudah atau belum dan sebagainya. Bagaimana cara? Ini saya juga sebagai hamba, sebagai makhluk yang lemah, saya juga pernah alami was-was tersebut ya. Tapi bagaimana kita istilahnya itu menghindari supaya tidak was-was ya. Kita kembali kepada istilahnya itu keyakinan bahwasanya keyakinan kita ini, kita yakin bahwasanya apa yang kalau kita sudah wudu, yakin bahwasanya wudu kita benar, ataupun sholat kita ini adalah sudah benar dan sudah kita laksanakan. Maka itu akan ya keyakinan kita telah mengerjakan wudu dengan sebaik-baiknya atau mungkin sholat dengan sebaik-baiknya, ya yakin, maka la yuzalu bisyak, maka tidak akan bisa istilahnya kalahkan dengan syak ataupun was-was kita. Ya memang kita dianjurkan sebelum berbuat sesuatu termasuk wudu dan sholat ya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun sebelum sholat juga ya Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min an yahdurun. Itu juga salah satu doa yang dianjurkan supaya kita dijauhkan dari was-was seperti itu. Yang jelas yakin bahwasanya ya kita wudu kita adalah sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan sholat dengan sebaik-baiknya, maka
keyakinan kita ini tidak akan dikalahkan oleh was-was yang ada dalam diri kita. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga jawaban dari Pak Ustaz tadi menjawab pertanyaan para jemaah ya, insya Allah. Untuk pertanyaan kedua tadi saya tekankan kembali ke yang disampaikan oleh Ustaz Eko, bahwa yakin tidak mengalahkan ragu. Jadi kalau misalnya sudah yakin secara physically, kita yakin kita sudah wudu, sudah gitu, jangan diambil yang ragunya. Dan sholat pun begitu. Dan tadi sebaiknya sebelum melakukan ibadah atau kegiatan apapun, berdoa dengan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mungkin demikian ya jawaban dari pertanyaannya Mbak Widya tadi. Ya. Terima kasih Ustadz Afif, Ustadz Eko atas materi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Insya Allah kajian tafsir surat pendek ini akan kita coba adakan rutin ya, mungkin sebulan sekali atau ya untuk awal mungkin sebulan sekali. Insya Allah ketemu lagi di bulan depan untuk membahas surat Al-Falaq, tandemnya surat An-Nas, insya Allah. Juga bersama Ustadz Afif dan Ustadz Eko, atau salah satu di antaranya, tergantung waktu dan availability dari keduanya, insya Allah. Dan juga kami juga insya Allah akan mengadakan kelas bahasa Arab online, insya Allah. Jadi tunggu saja pengumuman dari Kibar atau Toha Quran Academy untuk yang ingin berminat belajar bahasa Arab virtual online. Kita buka dari yang basic sekali gitu, dari yang belum sama sekali, insya Allah nanti diajarkan oleh Ustadz Afif dan Ustadz Eko. Mungkin demikian dari kami mohon maaf apabila pelaksanaan kali ini masih ada kekurangan, dan kami akan mencoba untuk lebih baik lagi ke depannya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, segala yang benar datang dari Allah dan kesalahan datang dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak para jemaah sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih Joko. Assalamualaikum khair, Ustaz. Jazakumullah khair. Kapan kira-kira ada silaturahmi